Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, ketika Gogeta dan yang lain tiba di pusat teknologi, mereka melihat Bulma dan Android 21 bekerja dengan kecepatan penuh. Ketika Bula melihat Bulma, dia memberi ibunya pelukan besar, hatinya penuh dengan kerinduan untuk Bulma. Belum begitu lama sejak dia melihat putrinya, sementara bagi Bula sudah bertahun-tahun. Gohan sedikit sedih ketika melihat ini, teringat ibunya juga sudah lama tidak dia temui. Daishinkan mengatakan bahwa Bulma dan Android 21 sedang mengerjakan mesin dan teknologi canggih untuk membantu dalam pertarungan melawan para Angel. Gogeta sedikit curiga tentang Android 21, bertanya bagaimana mereka bisa mempercayai seorang wanita yang baru-baru ini bekerja untuk Angel jahat. Android 21 membela diri dengan berkata bahwa dia hanya melakukan apa yang diperintahkan padanya. Dia juga menambahkan terlepas dari segalanya, pada akhirnya mereka selalu memiliki tujuan yang sama, bahkan ketika mereka adalah musuh. Gogeta tidak mengerti apa yang dia maksud. Android 21 mengatakan bahwa Campari tidak setia kepada ayahnya dan sebenarnya dia selalu bermaksud untuk mengakhiri tirani Daishinkan jahat. Dia menjelaskan Daishinkan jahat adalah ayah yang sangat kejam yang ditakuti semua orang. Banyak Angel sebenarnya menghormatinya sebagai pemimpin, namun banyak yang hanya menaatinya karena teror murni. Tapi Campari mengikuti perintah Daishinkan jahat dan mencoba membunuh mereka semua. Android 21 menjawab bahwa tentu saja dia melakukan itu. Lagi pula, Vegito dan yang lainnya tidak pernah menjadi sekutu. Di sisi lain, dia harus mendapatkan rasa hormat ayahnya dan juga mengerjakan teknologi barunya tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, tujuan Campari dalam membangun androidnya tidak pernah hanya untuk menghancurkan Vegito dan yang lainnya, tapi juga ayahnya sendiri dan saudara-saudaranya yang menentangnya. Di antara semua android yang mereka bangun, harapan terbesar Campari ada pada Sel Ultra. Sel Ultra adalah mahakarya Campari yang dibangun dari persilangan genetik yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan menerima genetik dari Campari sendiri sebagai seorang Angel. Itu juga terjadi pada Pados ketika dia mengetahui tentang persilangan genetiknya dengan seorang Saiyan. Jadi, mereka seharusnya memiliki gambaran tentang resiko yang diambil Campari dengan memasukkan genetikanya sendiri ke dalam Sel Ultra. Dia melakukan ini dengan harapan menciptakan prajurit sempurna yang bisa berevolusi tanpa batas, sampai pada titik di mana dia bisa melampaui ayahnya dan Angel lainnya. Gogeta berhenti untuk berpikir sedikit lebih baik dan akhirnya teringat bahwa di saat terakhir pertempurannya melawan Sel Ultra, dia menyebutkan sesuatu tentang kemungkinan mereka bersatu kembali sebagai sekutu, menunjukkan bahwa itu dibangun untuk alasan lain yang tidak diungkapkan. Mengingat hal-hal ini meyakinkan Gogeta akan kata-kata android tersebut. Tiba-tiba rasa sakit yang sangat kuat menghantam Daishinkan yang di tengah erangan, mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Gogeta bertanya apa rencana mereka. Jika hanya membangun android, mengembangkan teknologi baru dan melatih yang termuda, tidak akan cukup untuk mengalahkan semua Angel jahat, terutama jika Daishinkan jahat dilepaskan. Daishinkan setuju dan menjawab itulah mengapa tujuan utama mereka adalah yang lain dan mereka butuh bantuan Gogeta. Gogeta bertanya apa tujuan ini. Daishinkan ungkapkan tujuan mereka adalah membawa Vegito kembali. Namun, beberapa dari mereka mungkin akan mati untuk ini. Cara Daishinkan mengatakan ini memberi Gogeta rasa merinding. Dan dia bertanya-tanya misi berbahaya macam apa yang ada di depannya sekarang. Beberapa jam kemudian, di dimensi di mana waktu berlalu begitu lambat, yang ada hanyalah ruang kosong besar yang mengingatkan Gogeta pada ruang waktu di kuil Kami-sama. Di depannya ada Bula, Gohan, Beerus, dan Champa. Berbeda dengan ruang waktu di bumi yang hanya mampu menampung 2 orang, di dimensi ini dapat digunakan oleh hingga 5 orang. Perbedaan lainnya adalah bahwa waktu yang dapat dihabiskan seseorang di tempat ini tidak terbatas. Di sisi lain, 1 hari di luar dimensi ini tidak setara dengan 1 tahun di dalamnya, melainkan 2 bulan. Waktu yang jauh lebih singkat daripada 1 tahun per hari di ruang waktu bumi. Melihat pada masing-masing dari mereka, Gogeta memutuskan bagaimana dia akan memulai. Bula menjadi bersemangat ketika dia menerima panggilan dan segera patuh mengambil beberapa langkah ke depan. Gogeta memberitahunya bahwa mereka akan mulai dan memintanya untuk bersiap. Bula melakukannya, meningkatkan aura Ki-nya dan memanjangkan rambutnya. Dia berubah menjadi Super Saiyan 3. Bula tanyakan, bagaimana dengan ini? Apakah kekuatannya telah tumbuh banyak? Namun, Gogeta malah menjadi sangat marah.
Seperti roket, dia meluncurkan tubuhnya ke arah Bula, mencengkram lehernya dengan erat, menekan begitu keras hingga menyebabkan retakan keras. Bula menjadi tidak stabil oleh serangan yang mengandung keganasan seperti itu. Bula bukan satu-satunya yang terkejut dengan serangan agresif dan marah Gogeta, semua orang juga merasakan hal yang sama. Gogeta sampaikan dia nggak ingin Bula membuang waktu mereka, jadi dia ingin Bula menggunakan semua kekuatannya sekaligus. Tangannya melilit tenggorokannya semakin erat, hampir dalam keputusasaan untuk memerintahnya. Bula dengan cepat menaikkan aura ki-nya dengan tajam, melepaskan aura energi yang mendorong Gogeta menjauh dalam ledakan dampak. Bula sekarang menampilkan transformasi barunya yang sangat berbeda dari yang baru saja dia gunakan. Bula katakan, jika Gogeta bersikeras, dia akan mulai dengan kekuatan maksimalnya. Bula katakan ini adalah transformasi barunya dan menyebut ini adalah Super Saiyan 4. Dia mengambil posisi tempurnya dan meminta Gogeta bersiap karena dia tidak akan menahan diri. Setelah memberitahu Gogeta bahwa dia tidak akan memudahkannya, Bula mulai menuju ke arahnya sambil meningkatkan intensitas serangannya. Tapi dia disambut dengan agresi, pukulannya ditepis dan wajahnya dipegang lagi oleh Gogeta. Kemudian Gogeta membenturkan kepalanya ke tanah dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya. Bula benar-benar terkejut dengan hal ini. Dia tidak mengharapkan pukulannya dihindari begitu mudah dan ditanggapi dengan begitu banyak kekerasan. Gogeta tidak berniat memberinya waktu untuk pulih, meluncurkan gadis Saiyan itu ke udara dan menembakkan bola kecil energi terkonsentrasi yang berhasil dihindari Bula di saat terakhir untuk kemudian melihat ledakan megah terjadi di atasnya. Menunjukkan bahwa serangan itu meskipun penampilannya sederhana, tapi memiliki kekuatan yang menyebabkan kerusakan serius. Dia tanyakan apa yang dilakukan Gogeta dan penasaran apakah ini benar-benar pelatihan. Tanggapannya adalah sepersekian detik kemudian dengan Gogeta sudah bergerak di depan Bula. Dia meninju perutnya secara langsung, menyebabkan rasa sakit yang tajam yang membuat Bula tidak stabil. Kemudian dia menjambak rambutnya dan membenturkan wajahnya langsung ke lututnya, membuka retakan di dahi Bula. Masih memegang rambutnya, Gogeta melemparkannya ke tanah seolah-olah dia adalah boneka kain. Beerus dan Champa yang melihat cara Bula dipukuli oleh Gogeta merasa kaget karena mereka belum pernah melihatnya memperlakukan seseorang seperti itu dalam pelatihan. Gohan tidak peduli seberapa keras dia mencoba menahan diri, membuat kekesalannya terlihat jelas. Meskipun Gohan mengerti bahwa ini adalah pelatihan, dia tidak suka melihat saudara perempuannya diperlakukan seperti itu. Bula berdiri lagi mengarahkan pukulan tembakan ki ke arah Gogeta, memicu beberapa ledakan. Semuanya tidak berguna melawan Gogeta yang membela diri dengan perisai energi yang bahkan tidak tergores meskipun upaya Bula digunakan dalam tembakan-tembakan itu. Gogeta tidak butuh waktu lama untuk memberikan jawabannya. Dia bergerak dalam membentuk kilatan untuk memukul Bula dengan siku di perut yang membuat darahnya muncrat keluar dari mulutnya. Gerakan Bula lumpuh oleh rasa sakit, jatuh berlutut dan muntah darah. Bula menanyakan mengapa Gogeta melakukan kekerasan padanya. Dia tahu dirinya tidak sekuat Gogeta, jadi mengapa Gogeta menyerangnya seperti itu. Gogeta yang bahkan tidak mendengarkan, dia mencengkram wajah Bula, meremas rahangnya cukup keras untuk menghancurkan giginya. Dengan satu tangan dia mengangkat wanita itu, membawanya lepas dari tanah. Gogeta menyuruh Bula berpikir apakah Bula bisa membuat keluhan semacam itu kepada musuhnya dalam pertempuran. Dalam pertempuran asli semuanya tidak ada belas kasihan. Mereka tidak akan peduli dengan batas kemampuan Bula, tapi mereka akan menyerang untuk membunuh. Jadi jika Bula tidak memiliki kekuatan untuk membela diri secara brutal, maka Bula akan mati. Gogeta menembus Bula dengan tangannya mengejutkan yang lain. Gogeta sampaikan lagi jika Bula tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, Bula akan berakhir kalah. Gogeta melepaskan tangannya dari tubuh Bula dan membiarkannya jatuh ke tanah dalam penderitaan. Lalu Gogeta mengarahkan tangannya padanya untuk menyembuhkan semua luka Bula menggunakan kemampuan khususnya. Bula kemudian duduk bernapas tidak terkendali karena syok dan rasa sakit yang baru saja dia rasakan. Gogeta tanyakan, apakah itu terlalu berlebihan bagi Bula? Jika Bula ingin menyerah, maka Gogeta nggak peduli dengan hal tersebut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bula berdiri menunjukkan ekspresi seriusnya saat dia menghadapi Gogeta. Dia sekali lagi membangkitkan kekuatannya, membuat aura Super Saiyan 4-nya meluas dengan intensitas yang lebih besar. Beerus dan Champa segera menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat. Gogeta menjelaskan bahwa setiap kali seorang Saiyan terluka parah dalam pertempuran,
mereka selalu kembali lebih kuat setelah pulih. Ketahanan sudah melekat dalam diri Saiyan karena mereka dilahirkan untuk menjadi prajurit. Oleh karena itu, wajar bagi Saiyan untuk melampaui batas. Melihat Bula belum menyerah, Gogeta bertanya apakah dia yakin dengan apa yang dia lakukan karena dia bermaksud untuk menjadi lebih keras dan lebih keras. Peringatannya tidak mengintimidasi Bula. Bula menjawab bahwa untuk menyelamatkan ayahnya dan membalas dendam rekan-rekannya, dia akan melakukan apapun yang diperlukan. Gogeta bersiap untuk melanjutkan dan senang mendengar hal tersebut. Dia ingat apa yang diberitahukan padanya sebelumnya tentang misi mereka berikutnya. Tujuan mereka adalah membawa Vegito kembali, ungkap Daishinkan dalam percakapan yang mereka lakukan sebelumnya di pusat teknologi. Tapi kemudian dia memperingatkan bahwa beberapa dari mereka mungkin akan mati untuk misi ini. Cara Daishinkan mengatakannya memberi Gogeta rasa merinding. Dia kemudian bertanya misi apa ini nantinya. Dengan keadaan seperti sekarang ini, mereka tidak akan bisa mengalahkan musuh-musuh. Daishinkan akui Camas dan Gogeta memang kuat, tapi tidak cukup kuat untuk menangani semua Angel jahat. Dengan melatih yang lebih mudah dengan sangat baik, mereka mungkin bisa menghadapi para Angel jahat. Namun, bukan melawan Daishinkan jahat yang sangat kuat. Satu-satunya yang mampu mempertahankan pertarungan melawannya adalah Daishinkan baik. Tapi, itu tidak akan mungkin karena Daishinkan baik menggunakan semua energi untuk mempertahankan segel ini. Bahkan jika Dai selamat dari ini, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Angel jahat lainnya, mereka tidak akan bisa mengalahkan pemimpin mereka, yang berarti kekalahan mereka hampir pasti. Gogeta setuju setelah mengingat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Daishinkan jahat terbukti jauh melampaui batas kemampuannya. Dia kemudian bertanya bagaimana mereka bisa membalikkan situasi ini dan memiliki peluang untuk menang. Daishinkan katakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan bantuan Vegito, karena itu memberi mereka beberapa pilihan lagi. Tapi Vegito sekarang sudah mati. Bagaimana mereka akan membawanya kembali dan mengapa Dai mengatakan bahwa beberapa dari mereka akan mati membuat Gogeta penasaran. Daishinkan menjelaskan bahwa meskipun Vegito terbunuh dalam dimensi yang disegel di dalam tubuhnya, baik tubuh maupun jiwa Vegito tidak ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, untuk beberapa alasan tubuh dan jiwanya dibawa ke tempat lain. Gogeta penasaran apakah dia tahu tempat apa itu. Daishinkan katakan setelah banyak pencarian, dia berhasil menemukan di mana Vegito berada. Tubuh dan jiwanya dibawa ke neraka dan jiwa Vegito ada di sana sekarang. Gogeta merasa ini sedikit aneh karena Vegito adalah salah satu orang baik, jadi tidak seharusnya dimasukkan ke neraka. Daishinkan menjelaskan bahwa kemungkinan kontak dengan benih jahat sesaat sebelum mati mungkin telah merusak jiwa Vegito, dan itulah sebabnya dia berakhir di neraka. Jika benar demikian, Gogeta berpikir itu bisa menjadi masalah yang besar. Mungkin bukan ide yang baik untuk membawanya kembali. Tapi Bula dan Gohan yang mendengarkan percakapan itu bersama yang lain memprotes. Mereka tidak suka saran untuk membiarkan ayah mereka mati. Daishinkan di sisi lain tidak menyalahkan alasan Gogeta. Dia setuju memang berbahaya untuk membawa Vegito kembali jika jiwanya telah diracuni benih jahat. Tapi ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia pikirkan, menekankan bahwa tanpa bantuan Vegito mereka tidak akan bisa menang. Gogeta bertanya bagaimana mereka bisa membawa Vegito kembali. Haruskah mereka bertanya pada Raja Yema? Tapi yang mengejutkan, tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang siapa Raja Yema ini, menunjukkan bahwa dalam dimensi ini, proses kehidupan setelah kematian sedikit berbeda. Dalam dimensi ini, tidak ada perantara yang mengendalikan perjalanan dunia, atau setidaknya tidak ada yang dapat diakses secara fisik. Semua ini dilakukan oleh makhluk imaterial yang sifatnya bahkan tidak diketahui oleh para dewa. Jadi, Gogeta bertanya apa yang akan mereka lakukan. Camas mengatakan bahwa mereka harus pergi ke neraka dan mengeluarkan Vegito dari sana. Gogeta mengatakan itu tidak seharusnya menjadi masalah, tapi Daishinkan tidak setuju dengannya. Daishinkan memperingatkan Angel jahat tahu bahwa mereka akan mencoba sesuatu seperti ini, dan itulah sebabnya mereka tetap siaga mengawasi neraka sehingga tidak ada yang sampai ke Vegito. Singkatnya, jika mereka ingin membawa Vegito kembali, mereka harus menghadapi semua Angel jahat yang tersisa. Dan tidak hanya itu, mereka mungkin akan membawa pelayan untuk membantu di samping semua kesulitan alami dari tempat seperti neraka. Gogeta setuju, tapi mengingatkan ini memang tidak akan mudah.
Camas mengatakan itulah sebabnya mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk mempersiapkan orang lain. Gohan dan Bula memiliki potensi luar biasa di samping mesin-mesin kuat yang mampu dibuat oleh Bulma dan Android 21. Daishinkan langsung pada intinya meminta Gogeta untuk melatih mereka. Camas adalah dewa yang sangat kuat, tapi dia bukan guru yang baik. Sedangkan Daishinkan mungkin bisa menjadi guru yang baik, namun kesehatannya tidak membantu, jadi meminta Gogeta untuk mempersiapkan mereka dalam pertempuran yang akan datang. Tidak suka ide ini, memprotes bahwa membawa mereka ke pertempuran melawan para Angel adalah ide yang gila. Bahkan Gohan nyaris tidak bisa menahan pertarungan melawan seorang Angel. Dia mengalahkan Pados, tapi dia memiliki kekuatan yang jauh di bawah rata-rata. Yang lain memiliki peluang lebih kecil lagi. Baginya itu akan menjadi pembantaian. Beerus tidak suka mendengar ini dan memperingatkan Gogeta untuk tidak meremehkan mereka. Champa menambahkan bahwa mereka adalah anak-anak dari Dewa Kehancuran dan darah yang kuat mengalir melalui pembuluh darah mereka. Bula setuju dengan keduanya, mengatakan bahwa dia juga memiliki darah kuat yang mengalir melalui pembuluh darah Vegito. Gohan berpikir, tekad dan pelatihan adalah semua yang dibutuhkan seorang Saiyan untuk melampaui semua batas dan Gogeta seharusnya tahu itu. Gogeta menghela napas kesal oleh sifat keras kepala orang-orang yang lebih muda. Camas mengakui bahwa dia juga tidak suka ide mengekspos anak-anak pada resiko seperti itu. Baginya, mereka masih begitu muda untuk pertempuran seperti ini. Jika dia punya pilihan lain, dia pastikan akan melakukannya secara berbeda. Daishinkan melengkapi dengan berargumen bahwa jika mereka tidak mencoba, semua orang akan mati karena Angel jahat tidak akan membiarkan siapapun hidup. Setidaknya dengan cara ini ada beberapa peluang. Gogeta menyerah dan setuju untuk melatih mereka. Tapi Gogeta hanya akan melakukan ini dengan satu syarat. Jika dia bisa membuktikan bahwa mereka tidak mampu dan membuat mereka menyerah, semuanya tidak akan membawa mereka pada pertempuran. Sambil mengingat semua percakapan yang mereka lakukan sebelumnya, Gogeta sekarang berurusan dengan Beerus dan Champa. Dia membantai anak-anak Dewa Kehancuran dalam pertempuran. Pada saat ini, Champa sudah berada di tanah dengan tangan dan kakinya patah, membuatnya tidak bisa bangun. Beerus dicekik oleh Gogeta yang tanpa ampun meremukan tenggorokannya. Gogeta sampaikan apa yang akan dilakukan para Angel padanya jauh lebih buruk daripada ini. Bahkan di tengah sesak napas keras yang dideritanya, Beerus menemukan kekuatan untuk menyangkal. Dia katakan akan bertarung bersama ayahnya dan membuktikan bahwa dia akan menjadi Dewa Kehancuran berikutnya. Di sini, Beerus menunjukkan ketegasan dan tekad yang besar meskipun suaranya tersedak karena kekurangan udara. Gogeta melemparkan Beerus dengan keras ke tanah dan menginjak dadanya, memberikan begitu banyak beban pada kakinya sehingga meremukan paru-paru dan tulang rusuk prajurit kucing muda itu. Beerus sekarang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, namun jawabannya datang dalam bentuk lain, yaitu penembakan gelombang energi yang mengenai Gogeta dari jarak dekat. Sayangnya bagi Beerus, serangannya yang melemah tidak berpengaruh. Lalu Gohan mendekati Gogeta, mengatakan dia berikutnya. Gogeta menendang Beerus ke sisi Champa dan berbalik pada Gohan. Champa yang menjadi sangat menderita karena tulangnya patah bertanya pada Gogeta apakah tidak akan menyembuhkan mereka. Tapi Gogeta meminta mereka untuk menderitalah sedikit atau memanfaatkan waktu ini untuk menyerah selamanya. Champa menjadi sangat marah dan putus asa, berteriak agar Gogeta menyembuhkan mereka sekaligus seperti yang dia lakukan pada Bula. Gogeta tetap mengabaikannya, hanya fokus pada Gohan yang menatapnya bahwa dia tidak akan menahan diri. Gohan memfokuskan energinya, melepaskan melalui aura ki yang intens saat dia mengungkapkan bentuk evolusi dari transformasi dari bentuk Beast-nya. Kekuatannya telah tumbuh secara signifikan sejak terakhir kali dia melihatnya. Gogeta juga berubah mengungkapkan bentuk Shinken-nya. Bula sekarang sebagai penonton sangat memperhatikan karena ini adalah pertama kalinya dia melihat bentuk Shinken. Dia terpesona oleh penampilan megah itu dan kekuatan yang begitu hebat sehingga dia bahkan tidak bisa memahaminya. Champa yang sebelumnya berteriak gila menuntut untuk disembuhkan, terdiam di hadapan apa yang dia lihat. Gohan memberikan tatapan binatangnya pada Gogeta, tidak berniat mundur bahkan di hadapan Shinken. Sementara di dunia para dewa, Camas melayang di salah satu lapangan planet dalam posisi meditasi. Dia melepaskan percikan listrik yang intens dari tubuhnya, menyebabkan getaran kuat di planet ini. Sedikit lebih jauh, Daishinkan dan Zamasu memperhatikan. Zamasu berkomentar bahwa dia belum pernah melihat Camas begitu fokus dalam memusatkan kekuatannya. Dia yakin ini membuktikan kekhawatirannya karena seluruh situasi ini. Daishinkan mengatakan bahwa Camas memanfaatkan Gogeta untuk pergi melatih yang lain,
sehingga Camas bisa melatih dirinya sedikit. Zamasu bertanya-tanya apakah Camas bisa menjadi lebih kuat lagi. Dai merasa ini sedikit sulit karena dia percaya bahwa Camas telah mencapai puncak kekuatannya. Poinnya adalah dia sudah begitu lama tidak menggunakan kekuatan maksimumnya, sehingga sekarang dia harus bermeditasi untuk menemukan kembali cara menggunakan semua energinya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Camas sekarang adalah belajar kembali bagaimana mengendalikan semua kekuatannya dengan penguasaan total. Baginya, ini akan sangat krusial dalam pertempuran yang akan datang. Dan untuk yang lain, Dai berpikir Gogeta akan menangani mereka. Setelah waktu Gogeta berada di dimensi mereka, Gogeta akhirnya membangun hubungan persahabatan dengan mereka semua. Dia benar-benar peduli pada anak-anak ini dan akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan mereka meskipun persiapan itu keras dan menyakitkan. Faktanya, itu memang sangat menyakitkan bagi Gohan yang saat ini berlutut di hadapan Gogeta. Dengan hanya satu-satunya tangan yang dia miliki, kemudian Gogeta mematahkannya juga. Ini ditonton oleh Bula dengan hatinya yang terbakar dengan keinginan untuk pergi dan membantu saudaranya. Dan juga bagi Beerus dan Champa yang masih terkapar dalam penderitaan karena mereka tidak disembuhkan oleh Gogeta. Gohan berteriak kesakitan teringat trauma yang dia lalui di tangan Sikor. Gogeta sudah tahu betapa situasi ini mengguncang Gohan, jadi dia meminta Gohan mengingat apa yang dilakukan Sikor padanya. Gohan masih lemah dan tidak berdaya persis seperti waktu itu. Dia meminta Gohan menyerah sekarang dan Gohan tidak harus melaluinya lagi. Di sini Gohan tidak membiarkan dirinya hancur, sebaliknya keinginannya untuk kekuatan terbakar lebih tinggi. Dia menyuruh Gogeta untuk diam, sementara pada saat yang sama menghasilkan jumlah energi yang lebih besar, meninggalkan tubuhnya menyebabkan Gogeta menjauh. Tampaknya emosi yang kuat memicu peningkatan kekuatannya seperti yang kita harapkan dari Gohan. Gohan menyerang menggunakan kakinya, melepaskan tendangan melawan Gogeta begitu cepat dan terampil, sehingga tangannya hampir tidak tampak hilang. Tentu saja semua ini tidak cukup melawan Gogeta, yang dalam bentuk Shinken-nya mampu menangani apapun yang bisa dilakukan Gohan. Gogeta bergerak ke punggung Gohan untuk mengakhiri semua ini. Dia memukul Gohan tepat di belakang lehernya. Pukulannya begitu agresif sehingga mematahkan tulang belakang Gohan, menyebabkannya jatuh ke tanah lumpuh total. Hal ini sontak membuat Gohan segera kembali ke bentuk base-nya. Bula terbang dengan putus asa pada saudaranya, bertanya apakah Gogeta sudah gila. Tanggapannya adalah Gogeta kembali ke bentuk base-nya dan menendang wajah Bula saat dia berlutut di samping saudaranya. Ketika Bula bertanya apa yang dia lakukan, Gogeta mengatakan dia tidak akan menyembuhkan Gohan sampai satu pukulan mengenainya. Bula berkata Gogeta sudah gila karena Gohan saudaranya bisa berakhir mati. Lalu Gogeta mengarahkan tangannya ke Beerus dan Champa yang jatuh untuk menyembuhkan mereka berdua. Bula bergegas untuk berubah menjadi Super Saiyan 4, melepaskan kekuatan sebanyak mungkin. Beerus dan Champa juga menaikkan ki mereka, siap memberikan segalanya yang mereka miliki. Beberapa waktu kemudian Bula, Champa, dan Beerus terkapar. Napas mereka terengah-engah dan tubuh mereka penuh dengan luka. Di tengah mereka ada Gogeta yang tidak menunjukkan kelelahan seperti itu. Namun, ada luka dangkal muncul di pipi Saiyan Gogeta. Gogeta akui mereka berhasil melakukannya. Jadi sesuai janji, Gogeta mengarahkan tangannya pada Gohan yang hampir mati dan akhirnya menyembuhkannya. Kelegahan yang Gohan rasakan sungguh tidak terlukiskan. Tapi Gogeta memberi mereka semua peringatan bahwa ini baru hari pertama pelatihan mereka. Daishinkan memberi mereka 9 hari pelatihan dalam waktu alam semesta, yang artinya mereka memiliki 18 bulan di tempat ini. Setiap hari dari 18 bulan ini akan menjadi seperti ini atau bahkan lebih buruk. Dan kabar baiknya adalah menyerah selalu menjadi pilihan. Jadi Gogeta tanyakan apakah mereka ingin menyerah sekarang. Gohan, Bula, Beerus, dan Champa berdiri. Mereka tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dengan tatapan mereka yang mengartikan ingin terus berlatih. Hal ini sontak membuat Gogeta tersenyum bangga pada mereka. Di tengah beban yang menyakitkan dan pelatihan yang sulit, waktu pun berlalu. Lebih simpelnya, 18 bulan di dimensi pelatihan dan 9 hari di alam semesta telah berakhir. Saat ini, Daishinkan jatuh berlutut tidak kuat menahan beban ini lagi. Tubuhnya yang sebelumnya sangat bersih, sekarang menunjukkan beberapa retakan di kulit, membuatnya terlihat seperti akan menyerah kapan saja. Zamasu mendekat untuk membantu Daishinkan, bertanya-tanya berapa lama lagi dia akan mampu bertahan. Daishinkan mengatakan bahwa batasnya akhirnya mendekat, yang berarti sudah waktunya untuk bertindak. Camas kemudian mendekat juga. Dia menunjukkan banyak keseriusan, menunjukkan fokus total pada apa yang akan datang. Camas tanyakan apakah Camas
akhirnya menyelesaikan meditasinya karena selama berhari-hari ini dia bahkan tidak bergerak. Chamas membalas dia akhirnya sudah siap. Daishinkan senang mengetahui bahwa Chamas telah berhasil menguasai kekuatan penuhnya dengan sempurna lagi. Daishinkan tersenyum meskipun rasa sakit yang intens memengaruhinya. Dan dia katakan Chamas bukan satu-satunya yang siap di sini. Merentangkan salah satu tangannya ke udara, Daishinkan membuat portal dimensi dan dari portal ini datang Gogeta, Gohan Bula, Beerus, dan Champa. Melihat mereka semua dengan baik, Chamas puas menyadari evolusi luar biasa pada semua orang. Tapi mereka bukan satu-satunya yang siap. Dua jejak cahaya muncul dari pusat teknologi planet menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Android 21 dan Bulma yang terakhir mengenakan baju besi robotik yang sangat canggih. Bula yang sebagai ilmuwan terpukau melihat keajaiban teknologi yang ditampilkan oleh ibunya. Sedangkan melihat Android 21 dengan baik, Gogeta melihat 21 tampaknya telah berubah dalam beberapa hal. Dan sepertinya 21 tidak menghabiskan seluruh waktu ini hanya membangun sesuatu. Android 21 memuji wawasannya, mengonfirmasi kecurigaannya dengan mengatakan bahwa dia dan Bulma juga memanfaatkan waktu ini untuk melakukan perbaikan pada dirinya. Tapi tentu saja yang lebih penting dari itu, Bulma beritahu mereka membangun pasukannya sendiri. Meninggalkan pusat teknologi dan mengisi langit planet, pasukan robot mengungkapkan dirinya. Dia memimpin mereka, yaitu tim pemusnahan yang dibuat ulang terdiri dari Super 17, Super 16, dan Super 13. Dalam dimensi ini, para android ini tidak pernah menjadi manusia sehingga tubuh mereka diciptakan kembali meskipun aslinya telah hancur. Dengan semangat, Bulma mengatakan bahwa ini adalah pasukan mesin paling kuat yang pernah ada. Gogeta memukul tangannya mengajak mereka untuk membuat seluruh neraka bergetar. Di neraka yang luas dari alam semesta ini, sebuah portal terbuka. Dari portal ini datang Gogeta, Chamas, Gohan, Bula, Beerus, dan Champa. Segera setelah itu Android 21 dan Bulma pergi didampingi oleh tim pemusnahan, dan terakhir mereka didampingi oleh pasukan besar robot. Gogeta akhirnya melihat neraka dan bertekad di sini dia mengharapkan sesuatu yang lebih menakutkan. Chamas minta semuanya bersiap karena hal-hal akan menjadi lebih tegang. Tidak butuh waktu lama, 12 angel tersisa muncul di hadapan mereka, didampingi oleh pasukan berbagai makhluk termasuk iblis, monster, binatang buas, dan tipe orang lainnya yang hidup atau mati. Mereka dipimpin oleh Whis yang memberi mereka sambutan sarkastik. Pertempuran terakhir melawan Angel jahat akan segera dimulai. Gogeta dan teman-temannya bersiap sebaik mungkin untuk perang besar ini di final art. Lalu bakal seluar biasa apakah perang melawan para Angel jahat ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.